Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa PPMI Center, juga LBH DPP PPMI Channel, juga para pemirsa, simpatisan, pendukung Aliansi Rakyat Menggugat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini kami dari Presidium Aliansi Rakyat Menggugat berkumpul suatu tempat untuk membahas rencana aksi tanggal 15/2. Banyak problem bangsa kita hari ini, termasuk yang terupdate terkait masalah tragedi kemanusiaan yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, di mana begitu banyak aparat melakukan penyerbuan di sebuah desa hanya untuk mengamankan kepentingan para investor. Ini tentunya kejadian tragedi dan memilukan ini sudah tersebar di seluruh mancanegara. Nah, kami juga ini rencananya pada hari Selasa tanggal 15 Februari akan melakukan aksi. Nah, nanti kita minta dulu nanti masing-masing daripada presidium yang ada di sini untuk menyampaikan apalagi ini informasi terupdate, juga apa yang menjadi keinginan, juga begitu juga apalagi mungkin mendengarkan dari rekan-rekan semua yang memiliki jaringan-jaringan apa yang menjadi aspirasi rakyat terkait masalah beberapa isu yang akan kita sampaikan saat aksi nanti, yaitu antara lain adalah jelas kita akan mendatangi kantor Bapak Luhut Binsar Panjaitan menuntut agar membuka transparansi terkait masalah data-data COVID-19 PCR, juga pertanggungjawaban koordinator PPKM tersebut terhadap rakyat terkait masalah banyaknya korban, baik itu yang sakit, baik itu yang meninggal dunia, cacat dan sebagainya akibat pemaksaan vaksinasi. Juga kita akan datangi Kementerian BUMN, Kementerian Menko Perekonomian yang juga merupakan koordinator PPKM luar Jawa Bali. Nah, untuk itu saya akan persilakan masing-masing presidium untuk menyampaikan pendapatnya. Kita mulai disiksak nanti ya. Dari siapa ini? Dari Bu Silvi ya, duluan ini nih. Bu Silvi duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Salam kemenangan, salam kemerdekaan. Kalau bagi saya, kenapa kita nggak bosen-bosen ya, emak-emak, kita kumpul, kita podcast dan kita melakukan menyuarakan kebenaran, karena kita memang benar-benar merasa bahwa negeri ini benar-benar sudah dalam kondisi yang amat sangat kritis, sudah amat sangat rawan. Kenapa? Banyak hal-hal yang kita tuh rakyat mengalami penderitaan ya, yang udah makin ditekan, harga-harga makin membumbung tinggi. Belum kami ini sangat prihatin dengan kondisi anak-anak bangsa yang harus dipaksa untuk vaksinasi. Padahal banyak dari hasil vaksinasi itu yang membuat masyarakat ini ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang cacat dan lain sebagainya. Tetapi apa tanggung jawab daripada Kemenkes, dari pemerintahan? Mereka tidak ada satupun yang berani berespon dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi. Nah, kami atas nama emak-emak di sini, kami itu merasa bagaimana penderitaan rakyat itu. Ya, kami mewakili daripada masyarakat. Kami yang sudah mengalami penderitaan ini, kami akan menyuarakan kebenaran. Nah, untuk itu kami mohon pertanggungjawaban daripada pemerintahan. Jangan asal bikin statement, jangan asal bikin peraturan yang isinya mengenakan papan atas tetapi menyengsarakan rakyat. Ini sangat mengintimidasi kami. Kami tidak mau diintimidasi. Untuk itu kami bersatu untuk tanggal 15 nanti ya. Kita akan bersatu untuk menyuarakan kebenaran. Kami mohon para mak-mak dan para masyarakat, mari buka mata, buka telinga. Ini saatnya kita bangkit. Kalau kita tidak bangkit, kita akan tertindas. Apakah kita mau hidup kita ditindas? Apakah kita mau hidup kita akan dibunuh dan dibinasakan? Padahal kita punya hak atas negara ini. Kita nyonya loh, kita tuan atas bangsa ini. Tetapi justru penguasa-penguasa itu menghalangi
hak-hak kita sebagai warga negara. Dan ini negara sudah tidak lagi menuju kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita tuh udah nggak tahu nih negara ini mau dibawa kemana. Negara ini udah ancur-ancuran, mau dibawa kemana. Nah untuk itu kita menyerukan suara kebenaran tanggal 15 nanti Februari. Silakan bergabung bersama kami. Kita akan ada di Kemenko Marves. Kemenko Marves. Yes, ya. Kementerian Perekonomian. Nah, BUMN. Nah, bergabunglah bersama kami ya. Kami tunggu semuanya masyarakat. Mari kita bergabung, kita menyuarakan kebenaran. Jangan mau kita diintimidasi. Karena kita punya hak atas negara ini, ya. Oke. Salam people power, salam kemerdekaan, salam kemenangan. Hidup Pancasila. Nah sekarang bawa menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, durasi ya 2 menit. Saya kembali menyerukan, mengajak semua kepada ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda yang punya kepedulian besar sama bangsa ini untuk kembali bergabung bersama kami tanggal 15 Februari 2022 di Kemenko Marves, kemudian ke Kementerian BUMN dan Kementerian Perekonomian. Untuk ya di Kemenkes terakhir, tetap kita nagih janji yang belum terpenuhi sama Kemenkes. Kita semata-mata di sini bergerak berdasarkan fakta-fakta di lapangan ya, berdasarkan berita-berita juga tentang carut-marutnya pemerintahan kita sendiri, tentang suatu hal yang dipaksakan ya, mandatori vaksin itu yang berdampak luas kepada masyarakat ya. Mengenai korban-korbannya juga belum tertangani dengan baik, walaupun ada Komnas KIPI tapi tidak efektif ya, tidak bekerja dengan baik, seolah-olah hanya sebagai basa-basi saja. Itu kita soroti betul dan kita meminta pertanggungjawaban juga dengan pelaksanaan PPKM yang tidak kunjung usai. PPKM ini dasarnya semakin tidak jelas ya. Sekarang ditentukan gelombang ketiga, katanya ditetapkan sebagai gelombang ketiga, ada Omikron, kemudian juga PPKM naik level 3. Padahal di sini juga harus disoroti juga tentang tingginya tingkat polusi udara di beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Jakarta. Jadi bukan hanya sekedar COVID-nya saja yang dilihat, faktor lain, faktor polusi udara yang jelas-jelas ada datanya ya. Tingkat polusi udara sangat tinggi di Jakarta ini menyebabkan orang-orang pada sakit. Satu keluarga sakit, seolah-olah ada virus yang menyebar. Itu juga harus diulas dong, harus diteliti dong. Harus ditengok ya, harus dilihat. Jangan hanya faktor virus-virus terus yang dibesar-besarkan seolah-olah nggak ada penyakit lain. Seolah-olah tidak ada faktor lain. Jadi saya mohon juga mengenai pandemi atau plandemi yang tidak kunjung usai ini. Kenapa? Karena PCR ini semakin mencuat masalah fungsinya, masalah akurasinya. Sudah banyak masyarakat yang tes beberapa kali di laboratorium yang berbeda, hasilnya berbeda pula. Jadi ini masalah bukan mengenai harga saja ya, tapi juga fungsi ya. Fungsinya yang harus dipertanggungjawabkan karena akurasinya yang sudah tidak bisa dipercaya lagi. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, bagaimana pertanggungjawaban dari pemerintah ya. Kami juga sebenarnya harus menjadi perhatian oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah beberapa kali aksi kami itu harusnya juga diperhatikan dan bahkan harusnya diundang ya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Gitu. Terima kasih, itu saja. Saya tunggu untuk bergabung. Untuk tanggal 15 jangan lupa, jangan segan-segan. Kita nggak perlu takut. Kita gerakan kita ini gerakan yang punya legalitas konstitusional
menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Jadi jangan takut-takut untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, ditunggu ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda semuanya. Mahasiswa jangan lupa, jangan tidur terus, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panjang lebar, untuk semua emak-emak yang kemarin curhat, turun. Lepaskan legalitas yang Anda punya, entah Anda dari ormas mana atau dari partai mana. Turun atas nama rakyat. Kita ini semua rakyat Indonesia. Jangan takut untuk turun ke jalan, karena kita memang konstitusional. Gerakan kita terukur. Dan jangan pula Anda terikat oleh oleh seseorang, oleh komando siapapun, karena Anda adalah rakyat. Nasib anak-anak ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemimpin Anda, bukan di tangan orang, dan bukan di tangan sebuah ormas. Ingat, turun dan bersamai kami untuk aksi di 4 titik. Menko Maritim, Menko BUMN, Menko Perekonomian, dan Kemenkes. Itu saja. Satu kali lagi, jadilah burung pipit, jangan jadi cicak yang hanya menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah sekarang ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke kami Presidium ARM. Sekarang kan ini PPKM dinaikin lagi ya. Nah, kalau setiap saya jalan kita lewatin lab, itu lab-lab udah pada penuh, banyak banget mobil. Satu yang kepikiran itu sih cuman, wah ada lagi nih orang yang sedang mengeruk keuntungan. Jadi setiap PPKM membawa banyak kesusahan untuk rakyat, tapi selain itu juga membawa berkah untuk pengusaha ya. Cabut deh PPKM karena itu hanya menyengsarakan rakyat. Untuk semua kepada teman-teman, cukup sudah kita berdiam diri. Sekarang ini adalah saatnya kita merebut kedaulatan rakyat. Tanggal 15 Februari 2022 kita akan long march sepanjang Jalan Tamrin. Bersama-sama kita akan datangi kantornya Pak Luhut, Erik, dan juga Menteri Ekonomi Erlangga. Oke, ditunggu jam 10, tikumnya kita ada di Geraha Mandiri, Jalan Imam Bonjol. Sampai ketemu ya. Kembali lagi ke teman saya dengan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ita Pakpahan. Selamat sore di Aliansi Rakyat Menggugat. Saya cuma todo poin aja langsung ya. Tanggal 15 Februari, mak-mak yuk kita datang lagi, geruduk lagi. Tapi bukan langsung ke Menkes, tapi kita ke Opung Luhut, Om Torik, Mas Erlangga, dan terakhir ke Menkes. Karena di sana kita mau geruduk karena kita menagih janji. Oke, mak-mak, come on. Oke. Iya, aku atau Esa dulu. Esa dulu. Aduh, rata iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Esa di sini. Buat Opung Luhut dan Erick Thohir ya kan. Ya kita mau datang ya kan tanggal 15 besok. Tunggu kedatangan kami ya. Dan saya bilang ini ya untuk mereka, hidung kita ini bukan mesin ATM. Dengerin. Dicolok-colok ngabisin duit. Jangan hidung kita bukan uang ya. Mesin ATM kalian. Dicolok colok duit keluar. Colok duit keluar. Enak aja. 70.000 loh. Kalian itu ya memeras namanya. Bukan kayak gitu caranya mau cari duit. Ini namanya ya, namanya pemerasan. Kalian ini ada di zaman sekarang kayak seperti zaman dahulu. Masih aja ada pemerasan rakyat. Ingat itu ya. Jangan sekali-sekali begitu. Ini zaman seperti apa? Zaman PKI Orde Baru. Oh. Iya, PKI gaya baru emang. Jangan begitu ya, Pung. Tunggu ya kedatangan mak-mak tanggal 15 Februari.
jam 10 ngumpul di Tikum di Graha Mandiri. Oke? Tunggu kedatangan kami. Mak. Yes. Ya, oke. Saya Devi, Presidium Aliansi Rakyat Menggugat. Minta tolong sama Opung. Masalah PPKM, sekarang PPKM level 3. Orang nggak bisa dagang, Pak, beneran. Ini tuh curahan hati masyarakat Indonesia. Ini saya alamin sendiri sejak diberlakukannya lagi kembali PPKM level 3 ini. Orang tuh dagang sepi, Pak, jalanan sepi. Itu apa namanya? Driver online, ojol itu juga sepi, Pak. Kasihan tahu, Pak. Mereka tuh aduh nggak tahu deh. Hidupnya mau dari apa sih gitu loh. Kalau Bapak tuh terus memberlakukan ini gitu, sebentar lagi mati. Sebentar lagi orang-orang mati nggak bisa cari uang. Jadi saya mengajak semua elemen masyarakat, terutama emak-emak, mahasiswa juga kalau bisa, kita sama-sama nanti tanggal 15 kita ke tempatnya Pak Luhut, ke tempatnya Pak Erick Thohir, ke tempatnya Pak Erlangga, dan terakhir ke Kemenkes. Kita tagih janji kita di Kemenkes, nanti kita ketemu tanggal 15 Februari tahun 2022. Yes. Oke, semangat. Semangat, Mak. Oke. Nah, Bang Muslim, silakan Pak Muslim terkait masalah rencana aksi daripada Aliansi Rakyat Menggugat yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Ya, saya kira rejim ini bebal. Kalau dibilang dungu nanti marah. Tapi yang dilakukan ini bebal. Jadi sedang mengembangkan ideologi bebalisme. Rakyat ini diajak bebal. Berarti ada istilah baru, Bebalisme, bebal. Kenapa? Sekarang misalnya kan keputusan yang diambil tentang level-level PPKM, ya kan? Ini level-level PPKM ini standarnya apa? Ya kan? Kalau misalnya dianggap bahwa level PPKM itu melindungi rakyat, ketika rakyat susah, rakyat diperas keuangannya tadi itu, hidung dianggap ATM, nyolok-nyolok keluar duit, ya kan? Nah, sekali nyolok 70.000. Batasan setiap hari banyak sering dicolok di hidung orang tuh, ya kan? Nah, jadi ini kan bebal namanya kan. Jadi rakyat dijadikan sebagai sapi perah, ya kan? Dan itu jelas-jelas penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai penanggung jawab PPKM Jawa Bali itu juga kan merangkap jabatan. Rangkap jabatan itu melanggar undang-undang. Ya kan, ada 7 undang-undang dan 2 PP yang dilanggar oleh Presiden. Mestinya kan DPR harus bersidang tuh karena ada 7 undang-undang dan 2 PP peraturan pemerintah yang dilanggar oleh dalam kasus pelanggaran perangkap tangan jabatan. Jadi sebetulnya kan mestinya begini nih. Ini kalau logika yang sehat ini. Mestinya Menko PKM itu bertanggung jawab, ya kan? Karena dia pembangunan manusia dan kebudayaan. Ini kan urusan manusia. Masa ngurusin masalah kesejahteraan, kesehatan, nunjuk Menteri Investasi dan Maritim, urusannya apa lagi? Itu kan gitu aja. Ya. Ini kan nggak nyambung. Itulah bebal. Ya. Jadi ketika Menko Maritim ditunjuk sebagai penanggung jawab PPKM, ini bebalisme namanya dalam jabatan struktur pemerintah. Emang kita goblok apa? Stupid no limit. Nah, stupid no limit. Kebodohan yang tidak ada batasnya. Kayak begini, masa dikira apa? Terus sekolah dibangun, ya kan susah dibangun untuk apa kalau rakyat dibikin bodoh kayak begini? Kan pembodohan namanya nih. Kita lawan. Lawan ya, lawan pembodohan ya. Lawan. Oleh sebab itu, kami akan datang. Ya kan? Tanggal 15 bulan ini kami akan datang lagi dan kami tidak akan berhenti demo sampai kebenaran dan keadilan dan rakyat yang berpihak. Atau Jokowi mundur, Jokowi mundur. Capek kita bebal tiap hari dibikin bebal. Otak kita berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, itu tadi yang disampaikan oleh para presidium dan perlu juga diketahui dalam aksi ini terkait masalah rencana kedatangan Bill Gates dan Rockefeller Foundation di Indonesia. Dalam hal ini Aliansi Rakyat Menggugat akan melakukan pemboikotan terhadap kedatangan Bill Gates. Jadi Mr. Bill Gates
Did you know if you common enemy for the Indonesian peoples and you're Mr. Bill Gates, the king of vaccine, boycott Mr. Bill Gates. Mr. Bill Gates, go to hell. Ya, go to hell with your aid. Oke, oke, everybody. Oke. Demikian para pemirsa seluruh tanah air. Jangan lupa hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 titik kumpul di Geraha Mandiri Aliansi Rakyat Menggugat akan turun ke jalan jam 10 pagi. Salah cantik. Sampai bertemu lagi. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Cantik, cerdas, berani, militan, dan konstitusional. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.